guru akan lancar tahu, oh ternyata model pembelajaran gini juga bisa diterapkan untuk organisasi kayak gini gitu. Jadi timbul ide-ide baru yang mungkin bisa menjadi masukan konten baru lagi Betul, nanti ke depannya Pak ya. betul. Nah, 2,7 juta guru itu aktif bisa menggunakan atau mereka memang masih belajar terus? Sampai sekarang yang kami aktif kita monitoring di layan kami itu baru sekitar 90 ribuan, masih jauh. Banyak sekali ya. Masih jauh sekali memang, karena target kami ini adalah sekitar 10% tadi yang saya katakan itu. Sehingga kalau kita masif yang sangat berat memang, karena sekolah yang kami pasang itu memang tidak jauh beda, cuma 100.277. Jadi dari sekolah 208.000 sekolah itu yang ada fasilitas internetnya itu baru 100.277. Jadi sekitar 50%-nya. Sehingga kalau jumlah gurunya itu sekitar 90.000, rasa-rasanya masih wajar gitu loh. Jadi istilahnya satu sekolah satu guru Mas Yan. Nah, rencana ke depannya apalagi sebentar lagi tahun 2015 akan di-expand lagi agar lebih banyak guru lagi yang bisa. Iya, jadi kami yang perbaiki pertama adalah kami sudah punya metode. Terus kami akan, yang kedua adalah pelayanan untuk fasilitas internet di daerah itu akan kami tingkatkan. Kami sudah punya plan bagaimana supaya 100% sekolah di Indonesia harus berfasilitas internet, harus ada TIK-nya. Yang kedua, metode pelatihannya kami perbaiki lagi. Karena nggak mungkin kami menjangkau 2,7 juta kita training semuanya dalam kondisi misalkan harus 3 tahun selesai. Itu tidak mungkin kalau kami metodenya konvensional sekarang ini. Maka yang kami akan lakukan adalah menggunakan teknologi itu sendiri, TIK, untuk pelatihan. Jadi akan kami rombak total ini untuk metode pelatihan kami terhadap TIK guru. Nah, pengembangan TIK ini sudah dilakukan sejak 2012 akhir, berarti sudah 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, semenjak 2 tahun yang lalu hingga sekarang kondisinya berkembang seperti apa Pak di sekolah-sekolah tersebut? Nah, yang kita lihat dari kondisi parameter performa indikator yang umum ya. Yang pertama adalah jumlah sekolah yang memfasilitasi internet. Itu dari dulu awalnya 2011 itu kita hitung sekitar 40 ribuan. Sekarang ini sudah menginjak angka akhir Juni kemarin, akhir semester genap tahun ajaran 2013-2014 itu sekitar 100.277. Nah nanti pada akhir Desember ini ada pendataan lagi oleh kami, Kemendikbud melakukan pendataan biasanya akhir semester, setiap akhir semester dilakukan pendataan, biasanya Januari itu akan kami ketahui. Saya yakin akan meningkat ini. Saya yakin optimis. Nah target kami memang akhir 2014 itu 100.000 udah tercapai. Itu salah satu parameter yang bisa kita lihat. Yang kedua, guru yang aktif di dalam proses pembelajaran dalam TIK itu sudah meningkat. Dulu 1.000 awalnya aja, berapa? sekitar 1.000-an aja sudah bersyukur kita. Tapi sekarang ini sudah angka 90 ribuan yang aktif ya. Dalam aktif. 2 tahun padahal ya Pak ya? 3 tahunan ya, mau 2011 ya. 2012 memang kita dari 3 tim memang aktif betul. Tapi 2011 kita mulai mengawali memang sudah jalankan. Nah ini sudah mulai meningkat. Yang berikutnya yang kita garap sekarang juga adalah siswa. Kenapa siswa? Karena bisa bayangkan gini Mbak Ajeng ya. Siswa ini jumlahnya hampir 47 juta. Kalau setiap anak ini dengan pembelajaran abad 21 aktif dan dia mengerjakan tugas dan lain-lain, dan ini catatan tugasnya ini di-sharing ke internet yang sudah nanti akan kami siapkan fasilitasnya, bisa dibayangkan anak seluruh Indonesia bisa tahu, oh ternyata kalau tugas seperti ini anak daerah sini ngerjainnya modelnya kayak gini. Contoh misalkan paling gampang aja, kalau misalkan di Jakarta kalau kami ingin gimana sih model air mengalir itu kayak apa di Jakarta, maka anak Jakarta ngomongnya banjir mesti ya. Air mengalir kalau air mengalir itu gitu, mesti banjir itu, apalagi di Jakarta di Jatinegara dan lain-lain itu mesti langsung tahu dia kan. Air mengalir adalah banjir mereka. Bayangkan yang kami kemarin nggak Tambua, itu sekolah anak-anak setiap pagi berangkat sekolah itu bawa siligen, itu sekitar 3 literan, itu untuk mereka mohon maaf ke toilet. Karena betul-betul kering nggak ada air. Nah itu perbedaannya ya. Perbedaannya kalau mereka dibilang bagaimana air mengalir, dia nggak pernah tahu namanya air mengalir banjir, nggak ada. Mereka malah berharap banjir. Sehingga itulah inilah yang suatu kekayaan nasional kita luar biasa. Potret kemajemukan yang tadi kita bicarakan ya Pak ya. Nah kita akan bicara juga tentang bagaimana perubahan setelah ada TIK ini di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Tapi kita jeda dulu, saudara, kami akan membahas tentang sentuhan teknologi informasi dan juga komunikasi pendidikan untuk daerah terpencil, terluar dan tertinggal. Kami tentunya juga mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon kami di nomor 021-536-50077 dan Twitter kami di @ensiklakompas. Kami akan segera kembali hanya untuk Anda.